Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang produk hidrolisat protein. Pertama-tama perkenalkan. Nama saya Salahuddin Wahid dengan NIM 2372116. Saya Erina Novitri dengan NIM 237211011. Saya Naswa Azahra Wibowo dengan NIM 2372111025. Nah, apa itu HPI? HPI merupakan singkatan dari hidrolisis protein. Jadi, hidrolisis protein merupakan proses pemecahan molekul protein menjadi peptida dan asam amino yang lebih sederhana. Biasanya proses ini menggunakan enzim, asam maupun basa. Proses ini memiliki berbagai aplikasi penting di bidang pangan, kesehatan, industri, dan juga bidang farmasi. Nah, ini merupakan contoh reaksi hidrolisis protein menjadi asam amino yang lebih sederhana. Salah satu produk yang berbasis HPI adalah susu ikan. Susu ikan sendiri merupakan produk minuman berbasis HPI yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai susu. Nah, susu ikan ini memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, mudah dicerna. Yang kedua, kaya akan amino esensial. Yang ketiga, bebas dari laktosa sehingga aman untuk penderita laktos intoleran. Nah, susu ikan ini mulai dikenal luas dan berpotensi masuk ke program makan bergizi gratis pemerintah. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kita membuat hidrolisat protein? Nah, hidrolisat protein ini terbuat dari ikan. Yang pertama kita lakukan adalah ikan tersebut kita bersihkan, lalu kita filet. Nah, yang kita butuhkan itu kita hancurkan bisa menggunakan blender ataupun menggunakan chopper. Nah, kemudian setelah dihancurkan kita menambahkan air dengan rasio tertentu sesuai jumlah bahan yang kita gunakan. Lalu kita homogenkan. Dan yang kedua, kita lakukan penambahan enzim. Nah, penambahan enzim ini berupa enzim protease. Nah, enzim protease ini berguna untuk menguraikan protein menjadi lebih sederhana, yaitu asam amino. Nah, setelah penambahan enzim dengan rasio tertentu yang kita bisa dapatkan dari bromelin, yaitu dari nanas, dan juga dari pepaya kita sebut papain. Kita lakukan inkubasi, yaitu ini adalah tahap inti dari hidrolisat protein atau bisa dinamakan hidrolisis yang kita gunakan alat itu namanya inkubator. Nah, di sini kita harus memperhatikan nih suhunya, terus juga waktunya dan juga pH-nya. Nah, agar apa? Agar si enzim ini bekerja secara optimal. Nah, setelah kita inkubasi, kita lakukan inaktivasi enzim. Nah, inaktivasi enzim ini kita lakukan dengan cara pemanasan dengan waktu yang sebentar saja. Setelah kita inaktivasi, kita melakukan pemurnian. Pemurnian ini kita hanya ambil yang mengandung hidrolisat protein saja. Dengan cara apa? Dengan cara sentrifugasi menggunakan alat sentrifug. Nah, kita hanya ambil supernatannya aja. Nah, selanjutnya supernatan itu kita bubukkan atau kita membuat jadi serbuk dengan cara freeze drying ataupun dengan cara spray drying. Nah, seperti itu cara membuat si hidrolisat protein ini. Berikut ini studi kasus mengenai hidrolisat protein dari ikan lele domba menggunakan enzim papain yang dilakukan oleh Salamah et al. Pada tahun 2011. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya atau terbatasnya informasi mengenai proses dan karakterisasi hidrolisat protein ikan lele dumbo. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan hasil optimum proses hidrolisis
baik dari konsentrasi enzim maupun waktu reaksinya. Pada penelitian ini terdapat 3 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu persiapan bahan. Daging ikan difilet dan dihancurkan, kemudian dihomogenkan menggunakan Aquades dengan rasio 1:4, yaitu berat banding volume. Setelah itu, tahapan kedua, proses hidrolisis. Nah, proses hidrolisis ini menggunakan enzim papain. Enzim papain sendiri memiliki fungsi sebagai katalisator untuk mendegradasi protein atau sebagai agen proteolitik, yaitu memecah protein pada ikan. Kemudian pada proses hidrolisis ini digunakan variasi konsentrasi enzim 0-6%. Dan untuk variasi waktunya yaitu 0-7 jam. Suhu yang digunakan yaitu 55 derajat Celcius dengan pH reaksi atau buffer yang digunakan 7 yaitu netral. Nah, setelah proses hidrolisis ini, enzim akan diinaktivasi pada proses pemanasan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit. Masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu proses pemisahan dan pengeringan. Pada proses pemisahan, menggunakan alat sentrifugasi selama 20 menit dengan suhu 4 derajat Celcius dan dengan 5000 rpm. Setelah itu, supernatan akan dikeringkan dengan spray dryer atau spray drying. Berikut kesimpulan dari penelitian tersebut. Didapatkan hasil hidrolisis yang optimum pada konsentrasi enzim 5%, waktu yang digunakan selama 6 jam dengan suhu 55 derajat Celcius, pH reaksinya 7 atau netral, dan derajat hidrolisisnya didapatkan 35,37%, dan kemudian daya cerna protein in vitronya 98,57%. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.